Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Buya, misal seorang ayah meninggal, masih ada istri, satu anak laki-laki, 3 anak perempuan, ada warisan rumah yang tadinya masih ditempati istrinya. Karena ditinggal sendirian, akhirnya si istri ikut tinggal dengan anak bungsunya. Nah, akhirnya rumah itu disewakan. Setelah 1 tahun disewakan, datanglah anak lelakinya mau nempati rumah tersebut dengan mengatakan, daripada disewain ke orang lain, lebih baik disewakan ke anak sendiri. Nanti tiap bulan uang sewa dikasih ke ibunya. Tapi hanya beberapa bulan Buya. Setelah itu si anak laki-laki suka-suka saja memberi ke ibunya. Bahkan lebih sering tidak memberi. Bahkan tidak menjenguk atau bertanya tentang kabar si ibunya. Bahkan kalau ibunya sakit, si anak lelaki harus dipaksa untuk nengok ibunya. Begitu juga dengan menantu dan cucu-cucunya dari anak lelakinya itu. Tidak pernah nengok ataupun memberi hak si ibunya tersebut. Pernah suatu saat si ibu bilang, rumah itu mau dijual untuk dibagi-bagi secara adil menurut ajaran Islam ke semua anak-anaknya. Tapi si anak lelaki bilang, anak perempuan tidak punya hak dan tidak dapat bagian. Kemudian si anak lelaki mengancam ibunya dengan berkata, kalau nanti ibunya meninggal, dia nggak mau nengok dan tidak mau mengurus jenazahnya. Dan si anak lelaki bilang akan memutuskan semua kontaknya, yang artinya memutuskan tali silaturahim kalau rumah itu sampai dijual. Karena si istri anak lelaki itu tidak setuju kalau rumah itu sampai dijual dan mengancam akan minta berpisah, makanya si anak lelaki lebih menentang ibunya dan saudara-saudara perempuannya demi istrinya tersebut. Bagaimana menurut pandangan Islam dan bagaimana cara menyandarkan si anak lelaki agar dia sadar dan agar dia berbakti pada ibunya? Mohon jawabannya Buya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah, jika ingin tahu ahli neraka yang berjalan di atas bumi, itu lihat model laki-laki yang sama orang tuanya durhaka, sakit pun tidak mau tengok, merebut waris saudaranya. Jika benar kisah ini, maka itulah ahli neraka berjalan di atas bumi. Jahatnya manusia. Manusia jahat. Saudara sekandung saja dihancurin dia. Bagaimana dengan orang lain dia? Enggak ada baiknya. Maka hati-hati, jangan Anda menikah dengan orang yang merebut waris. Jangan Anda menikah dengan orang yang durhaka kepada orang tua. Jangan mau dibohongin. Apalagi baru kenal sebulan, demi cinta mau menikahi Anda, ditanya orang tuanya gimana, enggak perlu orang tua saja. Awas, orang tua yang telah mendidik 25 tahun akan ditinggalkan, Anda yang baru punya kebaikan akan didekati. Sebentar lagi Anda juga dibuang. Dia manusia enggak tahu budi dia. Maka jangan menikah dengan orang yang durhaka kepada orang tua. Dan jangan menikah dengan orang yang merebut waris. Batalin kalau sudah tunangan, daripada Anda hancur. Baik. Kemudian yang kedua. Banyak kejadian semacam ini ternyata bukan dari dirinya. Ada pengaruh besar dari pasangannya. Tadi kita terbaca di akhir, di penghujung pertanyaan, ada istri yang mempengaruhi. Waduh, dia adalah iblis yang menjelma jadi seorang perempuan bentuk manusia. Istri mempengaruhi suami untuk tidak membagi waris. Hati-hati, bukan istri. Buang jauh-jauh manusia itu, penghancur kehidupan Anda di akhirat. Bahaya banget perempuan kayak begitu tuh. Sama suami kadang juga seperti itu. Suami mengajari istrinya untuk berebut waris, suami mengajarkan ke neraka. Hati-hati, jangan duduk dengan dekat dengan orang semacam itu. Bahaya manusia itu. Dia tidak punya kemanusiaan, dia tidak punya. Saudaranya, haknya bagaimana? Dia penjahat berat. Dan anehnya penjahat-penjahat kelas seperti ini itu biasanya justru bukan orang yang paling bodoh dalam sebuah keluarga. Bahkan mungkin keluarga yang paling alim, dia paling pandai ngerebut waris saudaranya. Yang paling kaya kadang-kadang, naudzubillah. Hati-hati, memang dihiasi oleh syaitan. Hati-hati, berebut waris. Pengaruh pasangan, akan tapi kami himbau Anda ini ahli surga semua yang dengar suara ini, siapapun Anda, selalu ajari pasanganmu. Kalau Anda seorang istri, ajarkan kepada pasanganmu, abang, hak adik-adik, hak saudara,
Karena ayah meninggal dunia, ayahmu meninggal dunia, tolong waris dibagi dengan benar. Jangan masukkan ke mulut saya yang haram biarpun 1 rupiah. Jangan bang, tolong jangan. Hak adik-adik bagi. Harus begitu dong, ini istri soleh ahli surga. Itu istri anda wahai para suami yang soleh. Begitu juga jika seorang suami menemukan istrinya lagi bagi waris, katakan kepada istri, wahai istriku, engkau adalah penghias surga di duniaku. Dan engkau adalah juga ahli surga di akhirat nanti. Maka tolong jangan masukkan ke perutmu sesuatu yang haram dari warisan. Diingatkan terus. Ini adalah suami istri yang benar, malah bisikin, naudzubillah ya Allah. Menikah dengan iblis dia itu. Iblis kan ngajari kepada kehinaan, kejelekan. Jangan, tolong. Kemudian bagaimana menyadarkannya? Waduh, ya dinasehati kalau mau. Paling tidak dengar omongan kami insya Allah. Milik ibunya, itu milik bersama bukan ibunya. Sudah begitu ibunya tidak dikunjungi dan sebagainya. Janjinya, kalaupun anda ingin menyewa harus normal. Ya mungkin ada rumah warisan yang belum sempat dibagi. Tapi bisa dimanfaatkan, disewakan orang lain dengan harga tertentu. Disewa kita, saya sebagai keluarga nyewa harus normal loh ya. Harus normal. Harganya normal, bukan gara saya dimurahin, enggak. Harus, kalau dimurahin persetujuan semuanya. Karena ini haknya semuanya. Hak ibu dan hak adik-adiknya. Sudahlah ya hamba Allah, yang punya masalah urusan waris beresi. Jangan masuk neraka dengan perbuatan waris. Beresi, merebut waris dosanya 3. Dosa gede 3. 1, mengambil hak saudara. 2, mutus tali persaudaraan. 3, durhaka kepada orang tua. Sudahlah, yang punya urusan dengan waris beresin. Ingat, jika pasanganmu mengajari, ingat semuanya kalau anda pengen selamat. Jika anda punya pasangan mengajari berebut waris, anda harus segera beresi permasalahan ini. Karena dia menghantarkan anda ke neraka. Waris. Anda disuruh pisah dengan saudara anda. La yadkhulul jannata qati'. Anda harus berpisah dengan ibu anda. Sampai bahasa ini kalau ibu meninggal, seolah-olah ibunya pasti meninggal duluan. Bisa saja dia mati duluan. Hati-hati. Saya sedih dengan anak-anak yang model anak durhaka itu. Sedih. Kasihan dia, semoga Allah berikan hidayah. Siapapun mendengar suara ini, jika ada benih-benih kedurhakaan dalam diri anda, segera hapus, segera hilangkan. Supaya tidak berlarut. Albir salaf. Bakti itu adalah akan diganti oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Orang durhaka kepada orang tua, akan Allah beri hukuman di dunia sebelum di akhirat. Kalau dia pengusaha akan hancur. Kalau tidak hancur akan diberi Allah istri yang lebih jahat, istri yang jahat. Istrinya baik juga, tunggu. Akan Allah kirim anak yang lebih jahat dari dia dulu kepada bapaknya. Tak taunya anaknya baik. Tunggu, akan ada teman yang membohongi dia dan akan menghancurkannya. Pokoknya harus siksa di dunia. Hei perebut waris. Hei durhaka kepada orang tua. Tapi ingat, Allah Maha Pengampun. Kalau anda termasuk golongan perebut waris, segera tobat detik ini juga, dan pintu maaf Allah sangat luas. Mohon maaf jika saya kasar kepada anda tadi yang berebut waris. Anda saja yang berebut waris. Saya kasar karena apa? Anda harus ditalik dengan kasar. Karena anda telah kasar dengan saudara anda. Saya ingin kembalikan anda kepada surga. Ayo kembali. Saya sedih, saya harus ngomong begini. Kalau saya nadanya biasa-biasa, saya tidak menggugah hati anda. Wahai perebut waris. Saya katakan demikian karena saya cinta kepada anda. Beresin urusan waris. Bahkan dalam urusan waris semuanya hendaknya punya prinsip. Jangan mengangkat suara. Bahkan selalu berkata gimana yang terbaik menurut syariat. Gak usah masuk. Aku begini. Biarpun anda ternyata mendapatkan sesuatu yang mungkin secara zahir kurang bermanfaat. Tapi karena ketulusan anda akan menjadi bermanfaat. Yang lembut, yang indah di saat pembagian waris. Karena di balik itu ada keberkahan. Dan begitu sebaliknya, yang merebut waris dengan cara yang haram, yang salah, membawa kehancuran. Semoga Allah menjaga keluarga kita, saling mencintai karena Allah, dijauhkan dari permusuhan dan percekcokan, dijauhkan kita dari berdurhaka kepada orang tua. Semoga Allah menjadikan anak-anak kita, anak-anak kelak bisa berbakti pada kita, anak yang saling mencintai di antara mereka. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini,
Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.